Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Graita Fajar Kartika, NIM 201050111120 dari program studi S1 Farmasi Universitas Wahid Hasyim. Pada praktikum statika ini membahas tentang P4, tentang uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik yang mana syarat parametriknya harus terpenuhi. Salah satunya adalah terdistribusi normal, yang sebelumnya sudah dipelajari terkait dengan normalitas atau terdistribusi normal. Bisa menggunakan dua uji, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wills. Dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,5 dan apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,5 maka tidak boleh menggunakan uji T, tapi menggunakan uji lainnya, misal uji Wilcoxon. Kemudian uji Wilcoxon merupakan uji non parametrik. Jadi apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,5 bisa menggunakan uji T berpasangan ataupun uji T tidak berpasangan. Dan apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,5 bisa menggunakan uji Wilcoxon atau bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Di sini kita cari rata-rata pada kasus ini dan kemudian mencari uji normalitas, dan apabila nilai signifikasinya lebih dari 0,5 berarti terdistribusi homogen, maka kita melakukan uji T berpasangan. Apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05 kita menggunakan uji Wilcoxon. Selanjutnya kita rata-rata menggunakan aplikasi SPSS 2020. Mari kita membukakan SPSS 2020. Di sini namanya sudah saya isi dengan pH mula-mula pada kolom pertama, dan kolom kedua yaitu pH pemanasan. Tipenya menggunakan numerik dan widthnya kita abaikan, desimalnya 2, labelnya yaitu pH mula-mula dan pH pemanasan, valuesnya ounce, missingnya ounce, kolomnya kita abaikan, leaks menggunakan leaks, dan ke data view. Di data view isi sesuai kasus. Kita klik ke analis, pilih descriptive statistics, ke frekuensi, kita pH mula-mula kita klik ke variabel, dan pH pemanasan ke variabel, ke statistics. Karena kita hanya mencari mean, kita centang yang mean saja dan kita klik continue. Kita oke. Inilah hasil dari output rata-rata mean, yaitu mean pH mula-mula 4,5400 dan pH pemanasan meannya 3,9708. Setelah mendapatkan uji rata-rata, kita akan melakukan uji normalitas distribusi. Kita kembalikan ke variabel. Dan variabel yaitu tetap sama pH mula-mula dan pH pemanasan. Dan ke data view. Kemudian kita view masih seperti tadi. Untuk uji distribusi menggunakan metode Shapiro-Wills. Kita klik analis. Di sini kita pilih descriptive static, ke explore, dan pH mula-mula independent leads dan pH pemanasan independent plots. Kita
pilih ons dan normality, kita klik continue, kita oke. Kita tunggu. Di sini kita akan melihat nilai signifikasi dari pH mula-mula, yaitu 0,046, dan pH pemanasan nilai signifikasinya yaitu 0,012, yang artinya nilai keduanya kurang dari 0,05, jadi tidak terdistribusi normal. Maka dari itu kita menggunakan uji Wilcoxon. Setelah kita melakukan uji normalitas terdistribusi menggunakan Shapiro-Wilk, selanjutnya kita menginput menggunakan uji homogenitas. Variabel view kolom pertama kita ganti, yaitu namanya jenis emulsi, dan kolom kedua pH emulsi, dan untuk desimal jenis emulsi kita nolkan dan labelnya tetap, dan untuk values jenis emulsi kita isi, yang values kita beri angka 1 dan labelnya yaitu mula kita add, dan 2 labelnya pemanasan. Kita add dan oke. Dan di sini kita ke data view. Data view-nya sudah kita isi, dan selanjutnya kita ke analis dan descriptive statis dan explore. Dan untuk emulsi kita taruh di factor list, untuk pH emulsi ditaruh di independent list, dan di sini statis, deskriptif, dan continue. Dan blogspotnya kita memilih ons, dan di sini power emission, dan continue, lalu kita tunggu. Dan ini output dari uji normalitas dan homogen. Karena nilai signifikasinya kurang dari 0,5, selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon. Karena uji normalitas dan homogenitas nilai signifikasinya kurang dari 0,5, artinya tidak terdistribusi normal. Apabila terdistribusi normal, kita melakukan uji T berpasangan. Kita kembalikan dulu ke variabel view, dan di variabel view nama kita beri pH mula-mula pada kolom pertama, pH pemanasan pada kolom kedua, dan selanjutnya kita ke data view, dan di data view datanya sudah kita masukkan. Selanjutnya ke analis, dan di analis kita memilih non parametric thesis dan ligand C, dan selanjutnya ke 2 read sampel. Dan untuk pH mula-mula di variabel 1, dan untuk variabel kedua pH pemanasan. Karena kita akan menguji Wilcoxon, yang dipilih yaitu Wilcoxon. Untuk tesis tipenya kita klik OK. Inilah hasil output dari Wilcoxon. Karena ketika kita melakukan uji normalitas dan homogenitas tidak terdistribusi normal,
Maka kesimpulan dari uji Wilcoxon yaitu ada nilai signifikasinya yaitu 0,002, yaitu kurang dari 0,05, dan dapat dikatakan emulsi yang dibuat menggunakan emulsi kadar 15%, pH pengukuran pada emulsi segera setelah dibuat emulsi disebut pH mula-mula. Memiliki perbedaan dengan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam. Jadi, kesimpulan dari pH mula-mula dan pH pemanasan bedaan. Selanjutnya kita akan melakukan uji T independen, tetapi sebelum kita melakukan uji normalitas dan homogenitas, karena syarat uji itu harus terdistribusi normal dan homogen, yang mana nilai signifikasinya terlebih dahulu dari 0,05. Maka dari itu melakukan uji normalitas. Di sini kita diperintahkan rata-rata kadar syakarin terlebih dahulu. Selanjutnya ke aplikasi SPSS 2020. Selanjutnya kita ke variabel view, dan di sini sudah variabel view-nya sudah kita isi. Untuk name kolom pertama lokal dan kolom kedua import. Untuk label kolom pertama lokal dan kolom kedua import. Untuk measure skill, langsung saja kita ke data view. Dan di data view ini sudah kita isi sesuai kasus yang telah diberikan. Selanjutnya kita klik analis, deskriptif statik, dan frekuensi. Untuk lokal pindahkan ke variabel, dan untuk import juga dipindahkan ke variabel. Klik statik. Karena di sini kita akan menggunakan mean saja, klik yang mean. Selanjutnya continue. Kita klik OK. Dan inilah hasil dari outputnya. Selanjutnya kita akan menguji normalitas dan homogenitas. Di sini variabel view-nya sudah kita isi juga sama seperti tadi, dan langsung saja ke data view. Dan di sini sudah kita isi, dan kita klik analis dan deskriptif statik. Klik explore, dan lokal pindahkan ke independen, dan import ke independen. Dan plots-nya kita menggunakan ons dan normalitas plot. Kita continue, klik OK. Kita tunggu. Dan inilah hasil dari uji normalitas dan homogenitas. Ini muncul nilainya yaitu 0,43 untuk lokal dan 0,023 untuk import. Untuk nilai signifikasinya, di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk karena pada kasus dibuat menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nilai signifikasi keduanya adalah kurang dari 0,5, adalah yang seharusnya uji independen harus teruji normal dan homogen. Apabila kurang, artinya harus melakukan uji Mann-Whitney. Di sini kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Baik, selanjutnya kita akan melakukan
uji Mann-Whitman. Untuk nama, pada kolom pertama kita memberikan merek minuman, dan untuk kolom kedua kadar sakarin. Dan untuk label yaitu kolom pertama merek minuman dan kolom kedua kadar sakarin. Untuk valuesnya seperti ini. Kita klik OK dan mengakurnya menggunakan skill. Selanjutnya kita langsung ke data view saja, kita klik. Dan di data view ini kita memasukkan sesuai kasus. Selanjutnya ke analis, dan di analis kita klik ke non parametric di legency dialog, dan 2 independen kita klik. Untuk kadar sakarin kita klik ke thesis variable, kita klik. Dan untuk merek minuman kita klik ke grouping variable. Untuk option kita pilih deskriptif, dan untuk missing valuesnya include thesis B thesis, kita continue. Langsung saja di event groupnya kita isi 2. Yang pertama 1 dan yang kedua 2, kita klik continue. Kita pilih Mann-Whitman. Ini adalah hasil Mann-Whitman. Baik, ini adalah hasil dari output uji Mann-Whitman. Langsung saja kita lihat di asumsi signifikasi 2, yaitu 0,279. Jadi artinya lebih besar dari nilai signifikasinya, sehingga dapat diberi kesimpulan tidak ada perbedaan pada kadar sakarin dan merek minuman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.